Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama dengan paling utama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat Allah kita dapat berkumpul di acara yang insyaallah Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertambahkan dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari makin yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya jemaah, ayo para jemaah, gimana nih hari ini semua? Sehat ya. Baik, saya di sini akan sedikit menyampaikan apa yang saya tahu yaitu terkait dengan kolam renang. Ibu, kalau misalnya kita pikir-pikir hidup ini telah sangatlah singkat, benar nggak? Nah, 9 bulan di kandungan ibu kita, lalu jadi bayi, anak-anak, terus juga remaja, kemudian dewasa, lalu berumah tangga, punya anak, punya cucu, lalu istri alias meninggal, benar nggak? Nah, kalau misalnya kita udah meninggal, kira-kira apa yang kita bawa ke akhirat nanti? Apa mungkin handphone yang selalu kita gunakan? Atau mungkin HP atau mungkin televisi yang ada di rumah kita? Enggak, tiada lain dan tiada bukan yaitu amal baik kita. Nah, amal baik itu banyak banget contohnya. Mungkin ketika kita berkumpul di sini, ibu-ibu datang ke pengajian ini, itu merupakan suatu amal baik. Bisa sedekah, sholat, zakat, puasa, dan salah satunya yaitu tolong menolong. Nah, itu ibu-ibu di sini udah nggak asing gitu ya dengan yang namanya tolong menolong. Nah, tolong menolong itu kayak rasa saling membantu orang lain tanpa mengharap balasan apa? Jadi kalau misalnya kita nolong orang lain, kita nggak pernah mengharapin balasan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu-ibu pagi-pagi nih masaknya banyak, terus habis itu ngerasa karena tetangga belum makan, akhirnya ibu kasih itu masakannya ke tetangga. Ibu gak berharap untuk mendapat balasan dari orang tersebut, tapi ibu ikhlas. Itu salah satu tolong menolong. Ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita saling tolong menolong. Bukan cuma ke anak kita, bukan cuma mungkin ke suami ibu-ibu semua di sini ya kan berbuat baiknya, tapi juga ke tetangga, terus juga ke orang lain, siapapun itu kita senantiasa tolong menolong. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Nah, dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu di situ Allah mengatakan gitu. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi siapapun itu, ada anak kecil yang perlu kita tolongin. Kalau misalnya ada orang dewasa yang butuh pertolongan, kita tolongin, ya kan? Nah juga, dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Misalnya nih, ada ibu-ibu biasanya kan kalau lagi kumpul suka ngobrol kan gitu. Nah, lagi ngomongin si A nih, misalnya lagi gibah si A gitu kan ya. Semoga aja ibu-ibu di sini enggak gitu kan ya, nggak termasuk
termasuk orang-orang tersebut. Terus saya ngerasa kayaknya saya harus bantu gibahin gitu kan. Itu salah satu hal yang tidak boleh, karena itu tolong menolong dalam keburukan. Kalau si niatnya dia misalnya mau maling gitu kan ya, mau mencuri, otomatis ya kita nggak usah bantuin, karena itu adalah satu hal yang dilarang. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ada Allah itu sangat pedih. Bagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW, itu riwayat Bukhari, khairun nasi anfa'u umurin. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi dari hadis Rasulullah sama Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi itu disebutkan gitu. Kalau misalnya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya, yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Seperti mungkin ketika kita di sini, ibu-ibu hadir di pengajian kali ini, bertemu dengan saya bermuhasabah, dan ibu-ibu juga sama-sama kita di sini belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Itu kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Semoga dengan hadirnya ibu-ibu di sini itu bisa berdampak untuk ibu-ibu sendiri, dan semoga kita punya kesadaran untuk terus tolong menolong. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu lagi ya. Karena saya juga masih belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi